Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jemaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan atau sub dari takut kepada Allah. Ini masih turunan dari bab-bab sebelumnya. Di sini Syekh membawakan sebuah bab tentang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya kita jangan sampai merasa aman, karena ini sesuatu yang berbahaya, ikhwah. Ini sesuatu yang berbahaya. Apa itu makar? Makar itu ada kaitannya dengan istidraj. Makar itu ada kaitannya dengan istidraj, tapi ada perbedaannya. Ya, makar Allah, yang dimaksud dengan makar Allah adalah Allah menimpakan perkara yang dibenci, bahaya atau siksa kepada orang yang layak menerimanya. Ingat ya, ada garis bawahnya ya, kepada orang yang layak menerimanya tanpa disangka-sangka, karena itu melalui sebab atau cara yang tidak diketahui. Ini namanya makar Allah. Adapun istidraj, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan nikmat dunia yang diinginkan oleh seorang hamba. Akan tetapi dia ini terus-menerus berbuat maksiat, melakukan kesesatan, serta orang ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah lihat nggak antum? Orang yang melakukan maksiat, yang tidak pernah beribadah kepada Allah, yang melakukan ritual-ritual kesesatan, tapi Allah berikan nikmat dunia. Ini namanya istidraj. Sedangkan makar itu berbeda tadi ya dengan istidraj. Itu Allah memberikan perkara yang dibenci, bahaya atau siksa kepada orang yang pantas untuk menerimanya. Waliyazubillah, jangan sampai kita terjerumus pada istidraj yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Karena istidraj ini tidak enak ya. Lihat orang yang nggak sholat, yang tidak pernah beribadah kepada Allah, yang melakukan transaksi-transaksi riba, Allah berikan dia kenikmatan dunia. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar jauh melupakan Allah. Sampai dia benar-benar jauh melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus senantiasa memiliki rasa khauf, rasa takut. Ini sudah berapa kali kita bahas tentang rasa takutnya. Ini sifat wajib seorang mukmin, memiliki rasa takut kepada Allah dan
rasa roja, harap. Dua sifat ini harus dimiliki oleh seorang mukmin. Dan janganlah kita berlebihan dalam merasa harap sampai dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebuah dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, "Fa'aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah atau azab Allah yang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ikhwan fillah, nasallallahu wa iyyakum. Merasa aman dari makar Allah itu akan membawa kita kepada kemaksiatan. Turunannya itu akan membawa kita kepada kemaksiatan. Dan membawa kepada tidak adanya rasa takut kepada Allah. Ini berbahaya ya. Dan juga apabila seseorang itu merasa berlebihan ya, berlebihan dalam sisi khauf, sampai dia putus asa dari rahmatnya Allah. Ini sebenarnya kajiannya ini judul babnya ya, merasa takut, merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmatnya Allah. Ini dua ini tidak boleh. Karena merasa putus asa dari rahmat Allah itu akan membawa kepada kekufuran. Ya karena kita merasa apa ya? Ujian kita ini berat, ya kan? Beban hidup kita ini terlalu berat. Padahal ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan, memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Kalau kita diberikan ujian oleh Allah, berarti itu tandanya Allah tahu kita itu mampu untuk melewatinya. Maka sangat disayangkan kalau lihat kan akhir-akhir ini ya di Lubuk Linggau ini banyak berita-berita tentang apa? Bunuh diri. Dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri, ada masalah, diputusin pacarnya bunuh diri, wal iyazubillah. Ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya kecuali orang-orang yang dhallun, kata Allah, kecuali orang-orang yang sesat. Jadi bunuh diri itu bukan alasan, bukan solusi. Dikiranya setelah mati itu dia aman, padahal azab yang pedih sedang menantinya, ikhwah. Kalau kita punya masalah, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar, ikhwah. Sebesar apapun masalah kita, Allah itu lebih besar. Minta sama Allah supaya dimudahkan, supaya diringankan permasalahan hidup kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la ya'afu mirrauhillah illal qaumul kafirun." Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur. Itu sebab kenapa kita tidak boleh merasa aman. Merasa aman dari
makarnya Allah. Hati-hati kok. Kenapa makar Allah itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan istidraj? Karena makar Allah adalah istidraj Allah yang disertai orang yang mendapatkan makar. Orang yang dapat makar ini dia merasa aman dari murka atau dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya gitu. Orang yang terus mendapatkan nikmat, ya kan? Diberikan nikmat, dia pengen apa? Pengen dunia terus, dikasih dunia sama Allah. Ya. Sampai dia benar-benar melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Istidraj adalah cara Allah dalam menimpakan bahaya dari arah yang tidak diketahui oleh orang yang mendapatkan makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaitannya antara makar Allah dan istidraj. Jadi sekali lagi, jangan pernah takjub dengan orang yang memiliki banyak harta, memiliki banyak aset, tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta dunia, dikasih sama Allah. Dunia terus dikasih sama Allah. Padahal ikhwah, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, kita mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, itu sebuah kenikmatan yang besar. Sebuah nikmat yang besar. Antum merasa nggak? Sekarang hidup antum setelah kenal sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi lebih bahagia. Pasti bahagia gitu. Kita menyikapi dunia ya biasa aja lah gitu. Tidak terlalu menggebu-gebu. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Merasa aman dari makar Allah itu memiliki dua kemungkinan. Merasa aman dari makar Allah itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, bisa kufur akbar, yang berarti yang berarti mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang kedua, bisa juga dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan. Tidak mudah memvonis kafir kepada pelaku-pelaku dosa besar. Karena merasa aman dari makar Allah itu bertingkat-tingkat kadar keparahannya. Oh, ini parah ini. Ternyata belum parah, masih ada lagi yang lebih parah lagi. Ini bertingkat-tingkat. Sehingga dosanya juga bertingkat-tingkat. Karena setiap muslim ketika dia berbuat dosa, pada hakikatnya ada kadar merasa aman dari siksa Allah. Kadang dia tuh tahu, dia tuh melakukan dosa. Tapi ada apalah, dosa-dosa dikit lah. Oh, ini nggak boleh kok. Kita tidak boleh sekali-kali meremehkan dosa kecil. Karena kita tahu, bukit sulap di belakang kita atau di depan kita ini, itu terbuat dari batu-batu kecil. Akhirnya menjadi besar. Tidak apalah dosa-dosa dikit.
paling masuk neraka sehari 2 hari. Ini nggak boleh. Nggak akan ada yang tahan. Jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Oh, ini kan bukan dosa besar, ya. Tapi dosa besar itu bisa mengantarkan kita melakukan dosa kecil itu bisa mengantarkan kita melakukan dosa besar. Bisa menjerumuskan kita melakukan dosa besar. Bahkan waliyazubillah, dosa-dosa ini bisa berakhir kepada kekafiran. Ini harus hati-hati. Jadi gimana, Ustaz? Jadi harus menjadi manusia yang suci gitu. Ya kita berusaha untuk tidak melakukan dosa. Kalau kita terjerumus pada satu dosa gimana? Ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita melakukan dosa, kita bertaubat kepada Allah. Kita melakukan dosa, kita bertaubat kepada Allah. Itu sifat seorang mukmin. Kenapa merasa aman dari makar Allah itu dihukumi kufur akbar? Tadi kan ada kufur akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ada derajat itu dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Kenapa dihukumi kufur akbar? Kalau dia tidak merasa takut, tidak ada pokok rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini dihukumi kufur akbar. Dia bisa keluar dari agama Islam. Kalau di hatinya, ingat ya, kalau di hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah. Ya karena seseorang itu kadang melakukan dosa juga adalah sedikit-sedikit rasa takut. Kita semua pernah melakukan dosa gitu. Tapi di hati kita pasti ada rasa takut. Wih, aku udah tahu ini dosa. Tapi cak mano yo? Lemak. Nah, ini gitu. Ini dosa besar. Tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau di dalam hatinya merasa, sudahlah, dak kate siksa Allah. Nih, buktinya selama ini 60 tahun aku hidup lemak-lemak baik. Ruku tambah panjang, ya kan? Tanah tambah luas, apalagi rekening saldo nambah terus, ya. Buktinya aman-aman baik. Nah, ini bahaya ya. Kalau terucap seperti itu, terbesit di dalam hatinya seperti itu, maka bisa mengantarkan pelakunya dari kufur akbar. Dia tidak ada rasa takut, tidak ada pokok rasa takut di dalam hatinya. Semua dosa dia kerjakan, tidak ada lagi rasa takut. Ini bahaya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Tidak semua makar itu tercela. Ada makar yang terpuji. Ya gampangannya apa ya? Makar itu tipu daya. Tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala. Ada makar yang terpuji, yaitu makar yang dilakukan dalam rangka untuk membalas makar yang sejenis yang dilakukan oleh musuh. Berarti dia didahului, bukan mendahului, berbuat makar. Ayo makar kau nih, kan? Pernah dengar nggak kalimat makar ini? Bahasa Indonesianya apa? Makar ya. Tipu daya. Bukan tipu daya yang nota harga 10.000 tulisnya 16.000. Nah, ini dia memulai makar ini. Nah, ini kalau kita melakukan makar dalam rangka untuk membalas hal yang serupa, maka ini makar yang terpuji. Dan dilakukan kepada orang yang layak untuk menerimanya. Yang pantas, yang dia sudah memulai duluan. Kita balas makar yang serupa. Nah, ini boleh ya. Dalam rangka untuk membalas dia, memberikan pelajaran untuk dia. Dan juga ada makar yang tercela. Ada makar yang tercela.
yaitu pelakunya memulai berbuat makar tanpa ada sebab yang dibenarkan ya, dan dilakukan terhadap orang-orang yang tidak layak menerima makar. Antum punya bos ya kan, punya atasan yang baik ya, yang royal terhadap antum, tapi antum buat makar sama dia, manipulasi absen misalnya. Wah, ini masuknya 5 hari, ditulisnya 25 hari. Wah, ini nggak boleh. Bismillah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat makar? Bagian Allah punya makar. Berarti Allah itu memiliki sifat makar. Tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makar. Makar yang terpuji. Ingat ya, bukan Allah yang mulai makar. Allah itu memiliki sifat makar, tapi kondisi makar yang terpuji. Dan Allah memberikan makar atau disifati dengan sifat makar ya, kepada orang yang layak mendapatkannya. Karena sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita jelaskan di sini. Kita tuh harus jujur, jujur terhadap Allah, jujur terhadap hijrah kita, jujur terhadap ibadah kita. Allah tahu apa yang kita apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu. Jadi jangan sekali-kali buat makar kepada Allah, pura-pura hijrah ya kan, padahal ada tujuan lain ya. Biar mendapatkan kedudukan ya. Biar mendapatkan jodoh misalnya. Wah, ini Allah tahu ikhwan. Dan pasti Allah akan bukakan. Kita punya makar, Allah juga punya makar. Nah, ini konsepnya ya. Harus berhati-hati. Dan jangan pernah sekali-kali kita aman ya. Kita merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah itu memiliki makar atau Allah itu disifati al-makir ya. Tapi kita tidak boleh menyebutnya Allah itu al-makir. Cukup sampai situ aja. Tetapi kita harus menyebutnya Allah itu memiliki makar kepada orang yang pantas mendapatkannya. Kepada orang yang pantas mendapatkannya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala itu disifati makar, tapi makar yang terpuji. Bukan Allah yang memulai makar. Ini ingat ya. Bukan Allah yang memulai makar. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Banyak ulama yang bervariasi dalam mendefinisikan atau dalam mengartikan rasa takut dan harap, al-khauf dan roja. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena ini termasuk dalam ibadah, yaitu ibadah hati. Di antaranya takut ya. Takut adalah, ini definisi beberapa ulama ya. Takut adalah larinya hati dari perkara yang dibenci ketika merasa hal itu akan mengenainya. Kita takut kepada Allah, ikhwah. Kita takut kepada Allah beda dengan takutnya kita kepada makhluk. Kalau takutnya kita kepada makhluk, kita akan lari darinya. Anda takut nggak sama singa? Kalau dihadapkan dengan singa, takut nggak kira-kira? Takut. Jangankan singa, ular aja lah. Ular yang berbisa, takut nggak kira-kira?
takut. Ya ini manusiawi. Tapi ketika kita takut kepada Allah, kita tidak lari darinya. Justru kita akan berlari mendekat. Ini bedanya bedanya rasa takut kepada makhluk dan takut kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita dekat kepadanya. Kemudian ada ulama yang mendefinisikan takut adalah kegelisahan hati saat khawatir terkena sesuatu yang dibenci. Ini manusiawi. Takut mendapatkan sesuatu yang dibenci. Kemudian tentang rasa harap. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya rasa harap adalah percaya terhadap kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita jelaskan, antum kalau pingin kecewa, berharaplah pada manusia, pasti kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, maka hati ini tidak akan kecewa. Kadang udah janjian atau suatu bisnis lah, atau suatu proyek lah, udah deal, ya, tiba-tiba batal. Tapi kalau kita menggantungkan rasa harap kita kepada Allah, kita nggak akan kecewa. Karena kita sudah tahu konsepnya. Kalau ini rezeki kita, tidak akan pernah tertukar. Ini contoh, contoh ketika kita menggantungkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kita sudah belajar tentang cinta, takut dan harap. Itu adalah ibadah hati. Dan ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cinta, takut, dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penggerak hati seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala bahwasanya penggerak hati menuju Allah Azza wa Jal itu ada 3. Yang pertama cinta, takut, dan harap. Dan yang terkuat adalah cinta. Cinta kepada Allah itu menjadi tujuan kita. Karena dikehendaki adanya di dunia dan akhirat. Lain halnya dengan rasa takut. Maka takut kepada Allah akan hilang di akhirat, yaitu di surga. Ketika kita masuk surga, rasa takut itu akan hilang. Tapi kalau rasa cinta, itu akan kekal di dunia dan di akhirat. Dan ketiga hal tadi, ikhwan, itu merupakan rukun ibadah hati, yaitu rasa cinta, takut, dan harap. Kalau kita melewati ini, kita akan merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini hal yang berbahaya, ikhwah. Merasa aman dari makar Allah. Hati-hati gitu. Jangan sampai kita terlena. Allah bisa saja kapanpun memberikan mudarat untuk kita. Karena di dunia ini, ikhwan, tidak ada yang mampu memberikan mudarat atau maslahat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya terserah Allah mau memberikan mudarat kepada siapapun. Apalagi sudah bercampur dengan istidraj. Lagi lemak-lemak nyari dunia, mati. Pernah ketemu nggak tuh orang model kayak gini? Tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah,
tapi memiliki dunia yang banyak, memiliki harta yang banyak, tiba-tiba mati. Apakah hartanya akan menyelamatkannya? Tidak. Dia bersedekah, ya. Dia membangunkan masjid, memberi makan orang miskin, ya, dengan hartanya, selagi dia tidak beriman kepada Allah, ya, dan dia memiliki rasa dan dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, ini sesuatu yang berbahaya, ya. Hartanya tidak akan pernah bermanfaat, ya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Sebagai seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, kita wajib untuk menggabungkan rasa takut dan harap kita hanya kepada Allah. Keduanya ini harus digabungkan, karena ini kewajiban seorang muslim, agar kita tidak merasa aman dari makarnya Allah. Dan kita juga tidak boleh berputus asa dari rahmat dan kasih sayangnya Allah. Kadang kan kita sudah melakukan dosa, ya kan? Wah, ini Allah ini nggak akan mengampuni saya ini. Antum ingat nggak kisah tentang orang yang membunuh 99 nyawa? Ini kalau nanya sama orang yang tidak tepat, wah ini bahaya. Dia nanya dengan rahib, orang yang dianggap solih waktu itu. Wahai orang solih, apakah Allah akan mengampuni saya? Saya sudah membunuh puluhan nyawa, sudah membunuh 99 nyawa. Kalau Allah nggak mengampuni saya tebas kepala kamu sekalian genep 100. Apa kata orang soleh ini? Wah, ini nggak Allah nggak mengampuni kamu. Kamu sudah membunuh orang yang ke-99. Dosamu sudah terlalu besar. Akhirnya dia dibunuh. Genaplah jadi 100. Ketika dia bertanya dengan ulama yang benar-benar ulama, wahai Syekh, apakah Allah mengampuni saya? Saya sudah membunuh 100 nyawa. Apakah Allah masih mengampuni saya? Apa jawaban orang bijak ini? Allah zat yang maha pengampun. Allah akan mengampunimu dengan catatan, dengan syarat kamu harus pindah dari lingkunganmu. Pindah ke kampung sebelah, kampung yang ditunjukkan oleh Syekh ini. Ketika di tengah jalan, orang ini mati duluan. Sampai dua malaikat ini bingung. Di lain sisi dia sudah membunuh 100 orang, di lain sisi dia juga sudah bertaubat. Ini mau dibawa siapa ini? Mau dibawa malaikat rahmat apa malaikat azab? Kemudian dia bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dua malaikat ini disuruh ngukur jarak mana yang terdekat. Jarak dia dari mayatnya ini, jadi jenazahnya ini, dari tempat dia, kampung dia, atau lebih dekat ke tempat yang dia mau hijrah. Atas izin Allah, bumi digulung sehingga posisi jenazahnya lebih dekat kepada kampung yang dia akan tuju. Kemudian jenazahnya atau ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Ini bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki dosa, kita memiliki masalah, jangan pernah sekali-kali berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah kita jelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, memberikan cobaan melebihi
kemampuan hambanya. Kalau Allah kasih kita ujian, berarti kita mampu. Selesaikan secara laki-laki. Nggak tahu kalau perempuan gimana menyelesaikannya. Ya kita selesaikan. Kalau kita punya masalah, punya beban hidup, selesaikan. Bunuh diri bukan solusi. Dan perbanyak kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan jujur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami beristi'anah atau memohon pertolongan. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Selain kita minta pertolongan kepada Allah, dan yang paling penting kita setelah jujur dan tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menjauhi segala pintu-pintu maksiat. Menjauhi segala pintu-pintu maksiat dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan semampu kita. Ingat, semampu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang bertakwa bahwa dia akan memberikan jalan keluar di setiap permasalahannya, di setiap perkara yang menyulitkannya dalam hubungan terhadap manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bahwa dia akan memberikan rizki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Dan memberikan rizki dari arah yang tidak dia duga. Karena terkadang pertolongan Allah itu berada di ujung persimpangan. Pernah ngerasa nggak? Ini kita bicara masalah apa? Ekonomi misalnya. Kita ini udah apa? Mati akal lah istilahnya. Anak daftar ulang misalnya. Ini contoh ya. Daftar ulang 2, ya, atau 3 yang punya anak 3. Belum lagi bayar cicilan rumah. Belum lagi bayar apa segala macamnya. Udah mentok ini. Tapi terkadang pertolongan Allah itu berada di ujung persimpangan jalan. Ada aja rezeki masuk. Contohnya apa? Mas, kalau Mas bisa jualkan mobil saya cuma ngambil 50 juta aja. Terserah Mas mau jual berapa. Antum iseng-iseng posting misalnya nih. Ternyata laku di 70 juta. Karena sudah ada akad dari awal, 50 jutanya untuk yang punya mobil, antum dapat fee berapa? 20 juta. Ini contoh Allah memberikan rizki dari arah yang tak terduga. Padahal kalau dimatematika ini nggak akan masuk gitu. Tapi Allah memberikan rizki dari arah yang tak terduga. Kuncinya tadi apa? Kita berusaha menjauhi maksiat. Berusaha menjauhi maksiat dan berusaha mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sering kita jelaskan di sini. Karena menjauhi larangan Allah, menjauhi maksiat itu lebih sulit daripada mengerjakan apa yang Allah perintahkan.
sholat, puasa, zakat ini masih mudah kita lakukan. Tapi kalau suruh menjauhi maksiat, ayo kaget dulu. Tidak apa-apa lah, maksiat-maksiat dikit, dosa-dosa dikit. Nah ini penyakit. Ini bisa mengantarkan pada dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sementara itu dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya insyaallah. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.